Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian poin berikutnya bahwasanya bolehnya kita memilih jumlah cucian dalam mencuci anggota wudu. Boleh 3 kali ataupun 2 ataupun 1 kali, yang penting airnya sudah terkena anggota wudu kita. Kemudian mura'atu tartib baina a'dha'il wudu'i fala yuqaddimul mu'akhkhar ala sabiqihi. Bahwasanya poin berikutnya yang tidak kalah penting, bahwasanya setiap kita berwudu harus betul-betul memperhatikan urutan-urutannya. Mengapa? Dalam 2 hadis ini, 2 sahabat ini ketika menunjukkan tata cara berwudu, semuanya menunjukkan dengan cara yang sama dalam hal urutan anggota yang dicuci. Maka tidak boleh kita mencuci wajah dulu, kemudian mencuci tangan, kemudian mencuci kaki, lantas membasuh kepala. Harus dengan urutan yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan urutan yang dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullahu ta'ala anhum kepada kita. Adapun apabila kita tidak melakukannya dengan tertib, misalkan mencuci kaki dulu kemudian baru tangan, maka wudu kita tidak sah. Kaum muslimin sidang jamaah yang mulia. Kemudian hadis terakhir insyaallah kita bacakan pada malam hari ini tentang perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nu'aim al-Mujmir, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Bahwasanya Rasulullah mengatakan umatku akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla ghurran muhajjalin, akan ada cahaya di wajah dan cahaya di tangan dan di kaki di hari kiamat nanti. Mungkin kita memperhatikan bagaimana seekor kuda, kuda. Biasanya di depan kepala kuda terdapat bagian putih seperti segitiga. Kuda hitam biasanya, di bagian kepalanya terdapat bulu putih seperti segitiga. Maka itu namanya ghur. Maka kita hari kiamat insyaallah akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cahaya yang di wajah kita. Kemudian at-tahjil, cahaya pada kaki sebagaimana seekor kuda. Kita perhatikan biasanya di bawah lututnya warnanya berbeda. Seekor kuda biasanya di bawah lututnya akan berwarna putih, adapun dengan warna yang berbeda dengan badannya. Maka itu namanya tahjil. Maka di hari kiamat kita insyaallah akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan dan kaki kita juga bercahaya. Karena apa? Min atharil wudu, bekas kita berwudu. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya ataupun cahaya tangan dan kakinya, maka hendaknya dia melakukannya. Sehingga disebutkan dalam riwayat Muslim, "Ra'aitu Abu Hurairah yatawadda'a faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughal mankibain." Aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berwudu, kemudian beliau mencuci wajahnya dan tangannya sampai beliau mencucinya sampai ke bahu. Beliau mencuci tangannya sampai ke bahu. Wa summa ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Kemudian beliau mencuci kakinya sampai ke lutut, sampai ke betis. Mengapa? Karena beliau ingin melakukannya, ingin mendapatkan cahaya di hari kiamat dan cahayanya cukup banyak seperti itu. Kemudian beliau berkata, dalam hadis ini disebutkan ketika Abu Hurairah melakukan hal demikian, beliau ditanyakan, "Mengapa engkau melakukan hal demikian?" Maka beliau berkata, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu'i, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cahaya yang memenuhi wajah dan tangan kaki mereka disebabkan bekas wudu mereka. Maka beliau berkata, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menambah cahayanya, maka hendaknya dia menambahnya.
Ya, maka hadis ini ada kalimat mudraj. Ya. Apa itu mudraj? Wa mudrajun wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'dhi alfadhi ruwati tasalat. Itu berkata Imam Baikuni. Beliau mengatakan hadis mudraj ialah hadis yang di dalamnya terdapat lafaz perawi, bukan hanya lafaznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaznya Abu Hurairah di sini yaitu barang siapa yang mampu menambah cahayanya tadi, maka hendaknya dia melakukannya. Inilah lafaz Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga para ulama berkhilaf pendapat bagaimana hukumnya kita melebihkan anggota wuduk kita, ya, mencuci lebih, apakah boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena itu tidak pernah, ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak pernah mempraktekannya. Namun sebagian ulama mengatakan boleh saja dikarenakan itu dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan tentunya Abu Hurairah orang yang sangat takut dalam hal mengada-ngada urusan agama. Tentunya beliau tidak berani melakukannya melainkan mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pilihan, ya, kembali kepada kita. Ketika kita ingin memanjangkan ataupun mencuci lebih bagian anggota wuduk kita, dipersilahkan dengan perhatikan jangan sampai pakaian kita basah ataupun jangan sampai kita menghabiskan cukup banyak air karena itu, ya. Adapun apabila mencukupkannya pun di batas wajibnya, maka itu pun tidak mengapa. Pilihan kembali kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan, yang pertama bahwasanya seekor anjing itu memiliki najis yang sangat berat sekali. Maka mensucikannya sebanyak 7 kali. Pertamanya kita menggunakan tanah, ya, dicampur dengan tanah. Kemudian hadis berikutnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya tentang cara berwudu, dan mereka berwudu, ya, dengan menuangkan air ke tangannya, mencuci sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar sebanyak 3 kali, kemudian mencuci wajahnya, kemudian mencuci telapak tangan sampai ke sikut sebanyak 2 kali atau 3 kali, itu terserah kepada kita. Kemudian, ya, membasuh kepala yang dimulai dari depan kepala sampai ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan dan tangannya dimasukkan ke dalam telinga, kemudian mencuci kaki sampai 2 mata kaki. Ya, adapun ketika kita ingin melebihkan, ya, misalkan bentuk hati-hati kita jangan sampai hal yang wajib tidak kita cuci sehingga kita lebihkan sedikit, maka itu jauh lebih baik. Yang bahkan Abu Hurairah sampai mencucinya sampai kepada bahu beliau dan mencuci kakinya sampai kepada 2 betis. Wallahu taala a'lam bissawab. Apabila ada pertanyaan kami persilakan dengan segala hormat. Pertanyaan pertama, bila kita digigit seekor anjing lantas kita berdarah, apakah kita wajib membersihkan luka tadi dengan tanah dan dicuci sebanyak 7 kali sehingga kita menjadi suci? Wallahu taala alam bisawab. Maka yang demikian itu seperti, ya, adanya masyaqqah, ya, menyulitkan kita dan bahkan mungkin dapat membawa mudarat kepada kita. Karena tanah apabila bercampur dengan luka maka akan infeksi. Maka Allah taala alam bisawab, maka tidak perlu demikian. Cukup bagi kita membersihkannya saja, ya, sehingga lukanya bisa sembuh. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya hal demikian, ya, ketika kita mendapatkan kesulitan, ialah hadisnya seorang sahabat yang mereka melakukan safar dalam perjalanan, lantas salah satu di antara mereka kepalanya luka, terkena batu.
Ya, luka yang cukup parah. Kemudian pada malam harinya beliau janabah, berjunub. Bagaimana caranya Allah Ta'ala, yang penting beliau berjunub. Sehingga keesokan paginya beliau bertanya kepada sahabat yang lain, aku berjunub dan kepalaku luka. Ya, tentunya orang yang junub ya wajib baginya untuk mandi. Ya, namun keadaan beliau sedang luka kepalanya. Dan beliau bermaksud bahwasanya ketika beliau kepalanya luka itu akan memudaratkan diri beliau. Maka para sahabatnya mengatakan, kami tidak menemukan rukhsah kepadamu sehingga engkau wajib mandi. Sehingga beliau pun mandi. Lantas apa yang terjadi? Beliau pun meninggal, wafat karena lukanya terkena air. Sehingga kabar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Mereka membunuh laki-laki tadi dan semoga Allah melaknat mereka semua. Intinya ketika terdapat di sana mudarat bagi diri kita, maka seperti kaidah usul fiqh tadi kita katakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Setiap hal yang sulit itu pasti membawa kemudahan. Maka Allah taala alam, cukup bagi kita mencucinya saja ya sampai bersih tanpa harus menggunakan tanah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan kedua, apabila kita berwudu, apakah kita harus mencucinya sampai bersih atau cukup kita basahi saja anggota wudu kita? Maka kita perlu memperhatikan apa yang ada di atas kulit kita. Apabila di sana ada hal-hal yang dapat menghalangi ya sampainya air ke dalam anggota wudu, maka itu harus kita bersihkan. Karena sejatinya berwudu itu artinya apa? Yaitu menyampaikan ya air kepada anggota wudu. Maka apabila air sudah sampai ke dalam anggota wudu, maka kita tidak perlu melakukan hal yang berlebihan. Namun di sana misalkan ada kotoran dan kita yakin apabila kotoran ini ada, maka anggota wudu kita tidak akan terkena air, maka kita wajib membersihkannya. Adapun jika tidak demikian, maka tidak harus bagi kita untuk tadlik ya. Apa bahasanya? Mengucek atau taud lah bahasanya, taud. Tidak perlu demikian. Hanya cukup dicuci biasa saja, yang penting airnya sampai kepada anggota wudu. Karena sejatinya itulah tujuan kita berwudu, yaitu ya sampainya air ke dalam anggota wudu kita. Apabila ada penghalang, baik itu cat ataupun kotoran-kotoran, maka itulah yang wajib kita bersihkan. Wallahu taala a'lam bishawab.